di rumah makan Padang. Iya. Setiap pertemuan itu apakah saudara ditelepon terus sama terdakwa? Iya, ditelepon. Terus ketika saudara dan terdakwa itu saudara dikasih uang? Pertemuan dikasih, tapi ada tidak setiap kali. Jadi tergantung. Iya. Oke. Terus tadi saudara mengatakan kalau pernah mengantarkan terdakwa ke rumah makan Padang. Iya. Masih ingat di bulan apa itu? Itu belum ada. Saudara ditelepon sama terdakwa? Iya, kebetulan pada saat itu mobil Pak Kepala kan rusak, Ya. mobil Toyota Innova itu. Saya perbaiki dia bilang BSD bukan rumah dari sejuta, mobil sebab pulang rumah. Jadi pada saat sudah selesai, ditanya sama Pak Kepala, kalau sudah selesai tenang kelapa lagi. Jadi pada saat itu saya angkat tuh ruang makan Padang sama saya serah terimakan sama Alkanto yang teman satu lagi. Setiap saudara mengantarkan terdakwa itu apakah menggunakan mobil Innova? Iya, Innova. Mobil Innova itu Milik Pak Kepala. Iya. Pada saat saudara mengantarkan terdakwa ke rumah makan Padang, itu setelah Saya tidak mengantar. mobil aja. Oh, dari rumah itu nggak bersama terdakwa. Karena dari BSD dari Ciputat. Enggak, pada saat servis mobil itu. Oh enggak, mobil saya bawa pulang ke rumah. Oh, setelah ngantar terdakwa di rumah, mobil bawa pulang ke rumah, Ya. sekalian servis. Betul. Oke. Yang saya tanyakan berikutnya adalah ketika saudara mengantar ke rumah makan Padang, masih ingat bulan apa? Iya, itu bulan Maret. Bulan Maret. Iya. Saudara datang ke rumah terdakwa atau ditelepon? Cuma ditelepon, saya kan laporan. Hmm. Jadi setiap ada berita apapun hasilnya kan saya laporan. Laporan kemana? Ke Pak Kepala. Oke. Saya lapor. Ya sudah, kalau sudah siap nanti antar aja ke Pak Kadi ke ya tadinya kalau Pak Kadi sampai ke rumah Pak Kadi, tahunya di dalam perjalanan ya sudah ketemu di warung makan Padang aja. Gitu. Terus rumah makan Padang itu maksudnya pada saat servis itu ya? Servisnya itu sebelum saya antar mobil. Ya. Sebelum saya antar mobil saya servis. Setelah selesai, saya ditelepon, saya laporan bahwasanya mobil yang diservis sudah selesai, sudah siap, artinya sudah ready, siap dibawa. Nah, kata beliau, ya sudah antar ke Kelapa Gading. Nah, dalam mindset pikiran saya kalau Kelapa Gading kan ke rumahnya beliau. Oh, gitu. Nah, dalam perjalanan ditelepon lagi, jangan ke rumah, ketemu di warung Padang saja, nanti saya kasih alamat. Gitu. Jadi dituntut lewat hati, kasih alamatnya. apakah saudara pernah diajak dengan terdakwa makan di rumah makan sederhana di Kelapa Gading? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Oke, terus saudara pernah bermakan bersama dengan Iwan? Tidak Atau pernah. Pak Judin? Bukan pernah. Tapi kalau sama Iwan di tim Peduli Mall. Waktu itu saya ditelepon oleh Iwan, disuruh ke rumahnya di daerah Pisang, Bogor, ulangi Cibinong. Nah dari situ kita jalan ke PIM, itu pernah sama si Tajudin. Nah saya nggak ingat tanggalnya, itu siang. Di situ ketemu sama Habib Marati. Dalam BAP saudara, ya, salah satu jawaban saudara ini, apakah saudara pernah diajak ngobrol dengan terdakwa menyangkut kegiatannya Pak Kiplan, aksi atau kegiatan yang ada di Lubang Buaya? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Terus kalau yang menyangkut senjata, saudara pernah tahu? Tidak pernah. Oke.
Apakah saudara pernah dikasih senjata? Tidak pernah. Saudara nggak punya pegang senjata? Tidak ada. Sama Iwan pernah dikasih? Ada senjata tapi bukan biasa pegang. Iya. Apakah ada di depan saudara bisa tunjukkan? Di sini tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Eh, Kalau saudara. saudara tidak ada. Jadi artinya saudara tidak pernah diberikan senjata oleh saudara Iwan. Pada saat itu pernah dikasih di rumahnya, di rumah saudara Iwan. Ya. Jadi malam itu saya lupa tanggalnya, ditelepon. Saya ditelepon ke malam, kalau tidak salah malam, tanggalnya saya tidak ingat, bulannya pun saya tidak ingat. Tapi di dalam telepon itu tidak ada memberikan sebuah statement tentang senjata. Hanya saja kamu ke rumah Iwan. ke rumah si Iwan yang ada di Cibinong. Terus di sana ada siapa aja? Coba berdua dari istri dan anaknya dan keluarganya. Terus kemudian setelah datang ke rumah Iwan, apa yang disampaikan oleh Iwan? Pada saat itu saya dinampakkan senjata ada 3 pucuk. Ya. Ada yang ini sama yang panjang ini sama yang panjang. Iya. Nah itu Satunya lagi mana? Ada pertama ini, kedua yang ini. Itu di ruang tamu. Setelah itu malam kita sudah makan-makan, saya diajak ke ruang ya mungkin kalau saya katakan gudang ya, tapi ada kasurnya, ada sound-soundnya, musik-musik ala musik. Nah di situ dia menampakkan senjata yang ini, yang kecil, yang ini dinampakkan. Terus? Nah setelah itu ini kau pegang katanya. Yang senjata yang mana? Yang kecil itu? Ini. Yang kecil. Ya. Terus? Itu kau pegang katanya. Setelah itu ya sudah, saya terima. Lalu setelah lagi dilaci di gudang tersebut. Ya udah kami tidur, ngobrol, makan di rumahnya, ngobrol tidur. Udah biasanya saya pulang. Senjata dibawa? Enggak, setelah itu dilaci. Jadi saudara tidak pernah menguasai senjata itu? Tidak pernah. Kalau dikasih oleh Iwan, benar dikasih Iwan. Dikasih pernah. Ini untuk ya diperlihatkan atau dipegang, suruh megang. Suruh pegang. Nah, suruh megang untuk dikuasai. Suruh pegang, ini untuk kamu katanya. Untuk kamu. Ya. Nah, terus kemudian? Ya udah saya terima, tapi setelah dilaci itu lagi. Setelah saya lihat, saya katakan sama Iwan, ini apa ini sok barang apa namanya barang rakitan gitu. Dia diam. Jadi artinya saudara kan udah disumpah, ya. Iya. Artinya bukan kapasitas saudara katakan kalau terdakwa silakan untuk mengingkari. Karena saudara sudah disumpah, jadi saudara harus mengatakan yang sebenarnya ya. Iya. Artinya senjata itu pernah nggak saudara itu kuasai atau dibawa pulang ke rumah saudara? Tidak pernah. Atau dibawa pergi oleh saudara? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Nah, terus jadi senjata itu cuma diperlihatkan, dikasih, cuma diletakkan kembali. Betul. Seperti itu. Betul. Tidak pernah dikuasai Tidak apapun. pernah. Apa yang disampaikan oleh si Iwan pada saat menyerahkan senjata itu kepada saudara? Ya ini kamu pegang itu kan. Ada nggak? Kan durasinya saudara waktu itu kan makan malam, tidur di sana sampai akhirnya pulang dari rumah si Iwan gitu. Iya. Cuma mengatakan itu aja. Ini senjata kau pegang. Ya sudah siap gitu aja. Nah, terus kemudian pada saat si Iwan itu jadikan saksi, dia ada menyampaikan kalau senjata yang itu sengaja saudara Iwan serahkan kepada saksi, ya kan? Karena perintah dari terdakwa, karena untuk mengawal terdakwa. Apakah keterangan si Iwan itu benar atau tidak? Ya kalau itu kan terserah dia. Dia mau mengatakan apa kan terserah dia. Saya tidak tahu. Yang di pertanyaan saya, kan saya yang menyampaikan itu, apakah keterangan yang disampaikan Iwan itu benar atau tidak? Saudara jawabnya benar atau tidak? Tidak benar. Artinya saudara tetap meyakini kalau saudara tidak pernah menguasai senjata itu dibawa pulang untuk mengawal terdakwa. Betul. Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Iya. Oke. Kalau saudara pernah nggak memiliki ini peluru? Kalau pada saat dinas pernah, pada saat dinas. Bukan. Kita tanyakannya suka mengatakan dinas, kalau dinas kan urusan yang Jadi lain. kan pada jasa kan pernah minta peluru kan. Iya, Maka maksudnya saja pernah pada saat dinas. enggak. Ini kan yang ada hubungannya dengan saudara pernah dipanggil oleh Iwan
Iya. dikasih senjata, Iya. terus kemudian saudara pegang, terus saudara yang mengatakan senjatanya senjata kita, Betul. ya kan? Terus saudara mengatakan kalau tidak pernah membawa pulang senjata itu atau menguasai senjata itu untuk mengawal terdakwa, kan begitu, Betul. ya kan? Pernah dikasih peluru? Pada saat senjata dikasih barengan sama magasin, Terus itu tidak ada pelurunya. hanya tempatnya magazin aja. Jadi senjata sama magasin kosong tanpa peluru. Terus, Udah gitu. nah, jadi senjata dan magazin itu sendiri pun tidak dibawa pulang oleh saudara. Ya kan nempel di senjatanya. Jadi masih pulang. Oke. Itu jenisnya apa itu senjata itu? Saya nggak tahu jenisnya apa. Yang jelas kalau saya rasa pistol aja. Oh, pistol aja. Ya, karena pada saat dinas saya belum pernah nengok senjata begituan. Selama saya jadi anggota TNI sampai keluar, ya saya belum pernah nengok senjata begituan. Ketika saudara pernah ditunjukkan senjata itu yang sama si Iwan, Iya. apakah saudara pernah sampaikan juga atau pernah ditunjukkan juga atau disampaikan kepada terdakwa menyangkut senjata-senjata itu? Dia cuma menampakkan aja. Kalau saya melihat saudara Iwan menampakkan powernya kalau dia punya koleksi senjata banyak. Kalau saya tangkap begitu. Ya, maksud saya bukan ke Iwan. Apakah saudara ketika disampaikan ini ada senjata beberapa item terus mau dikasihkan ke saudara tapi saudara kemudian katanya tidak mengambil, apakah saudara pernah menyampaikan perihal pemberian senjata Iwan kepada terdakwa? Enggak pernah. Apakah terdakwa tidak pernah mengetahui kalau saudara itu dikasih senjata sama Iwan? Enggak pernah. Itu enggak pernah. Nggak pernah sampaikan, nggak pernah laporan kepada? Nggak pernah. Enggak. Terus apakah terdakwa pernah melihat senjata ini? Senjata Barengan dengan saudara? Senjata yang mana? Senjata yang ada di depan dalam bukti itu. Ya kan tadi saya sampaikan, pada saat kami datang ke rumahnya, senjata yang namakan 3. Yang pertamanya ini, yang Saksi dengarkan dulu. Itu tadi udah jawab. Pertanyaan saya adalah, apakah pernah saudara saksi bersama dengan terdakwa pada suatu tempat pernah bertemu dan pernah melihat senjata ini bersama-sama? Oh, itu tidak pernah. Nah, itu aja jawabannya. Iya. Setelah pertemuan senjata itu, apakah saudara saksi pernah bertemu dengan Iwan lagi? Nggak pernah lagi. Terus nggak pernah, sudah ingat nggak pernah ketemu Iwan lagi. Iya. Terus kemudian saudara ditangkap pada tanggal berapa? Tanggalnya lupa bulan Mei. Bulan Mei. Iya. Bulan Mei. Terus ditangkapnya di mana? Di Bandara Soekarno-Hatta. Bandara Soekarno-Hatta. Terus kenapa saudara ditangkap? Biasa nggak tahu ditangkap kenapa. Tahu-tahu datang orang berpakaian preman, langsung berebut, memiting tangan, leher saya dipiting, tangan dari kanan 2 orang, jumlahnya lebih kurang ada 8 orang pakai preman. Singkat, padat, dia menyampaikan ke saya, orang-orang itu menyampaikan ke saya, Arya, ya saya pertama, ya dia, Johnny kan dari mana? Dari Polda. Ada apa? Iwan udah kalah. Saya ikut ke Polda. Dasarnya apa? Buktinya apa? Langsung tadi itu, langsung saya ceket, leher ceket. Kalau ada menangkap saya, mana surat tugasnya? Udah, jangan banyak cerita. Nanti ke kantor aja disampaikan. Gitu. Pada saat saudara ditangkap itu, apa yang disampaikan oleh penyidik pada saat pemeriksaan di Polda itu? Di Polda apa di dalam? Untuk ketika dibawa ke Polda, ya kan tadi kan ditangkap di bandara ya. Bandara. Terus menyampaikan tadi yang ceritakan, Ya. dibawa ke Polda. Itu nggak langsung dibawa ke Polda. Kemana? Saya dibawa putar-putar saya nggak tahu. Oke, terus kemudian Karena mata saya ditutup kain hitam, terus dimasukkan kresek hitam, kresek yang, ya pokoknya saya nggak bisa bernapas. kemana? Saya nggak tahu kemana. Nggak tahu. Tahu-tahu Berapa jam? Muter-muter? kalau ditangkap itu sama Sina sekitar jam
satu lebih ya, 13 lewat ya, Ya. kalau nggak salah. Tahu-tahunya saya berhenti tahunya di rest area, saya pindah mobil. Pertama, waktu dari bandara dibawa ke mobil, saya masih ingat mobilnya kalau nggak salah sejenis R3, warnanya abu. Nah, terus di rest area saya ambil rest area mana? Saya dipindahkan ke mobil Innova yang Reborn. Nah, di situ saya dipaksa untuk mengakui senjata yang dari Siwan. Nah, saya berprinsip begini, daripada saya mati, saya mengiyakan aja, yang penting saya nyampe ke Polda. Apa yang saudara iyakan waktu itu? Yang masalah senjata. Senjata bagaimana? Mana senjata yang dari Siwan katanya. Saya bilang senjata mana? Gak ada senjata dari Siwan. Udah kamu ngaku aja katanya. Terus? Ya pada saat itu spontan karena saya ada menggantikan sama saudara Yuda. Ada saudara saya gantikan, ya udah saya ganti sama Yuda. Saya arahkan ke Yuda aja. Saudara menyampaikan kalau saudara itu tidak pernah membawa senjata, tapi saudara menggantikan kepada Yuda. Jadi begini, Pak Jaksa, pada saat itu saya kan perlu dengan ancaman. Ya. Ancaman ia dari mulut, ia juga dipukul, ia juga saya disekap pakai kresek. Ya saya pikir begini, saya punya anak, saya punya keluarga, anak saya ini masih butuh, ya terutama bapaknya, saya sendiri. Daripada saya mati, dengan ya saya mengiyakan aja. Kapan saudara serahkan senjata itu kepada Yuda? Senjata mana? Shotgun. Ya. Saya menyerahkan shotgun itu sudah lama. Ya. Itu sudah lama. Ya, shotgun. Ya. Itu kepada Yuda. Yuda. Kalau yang senjata ini silakan. Saya tidak tahu. Tahu-tahunya sudah ada sama Yuda. Artinya pada saat ditangkap, saya dalam mobil. Memang ditemukan kami sama Yuda. Saya sama Yuda ditemukan. Karena sudah janjian dalam Hafid. Di mana saudara ditangkap di mana? Ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Betul. Saya dipaksa oleh yang menangkap, ya saya tidak tahu namanya. Katanya mereka ini dari Polda. Ya saya tidak tahu dan berapa saya tahu. Saya dipaksa harus mengakui senjata yang dari si Iwan. Yang mana? Ya saya tidak tahu yang mana. Pokoknya dari si Iwan katanya. Saya nggak tahu yang mana. Yang jelas, saya pikir yang dikasih Iwan yang malam yang waktu di rumah itu, ya udah saya mengarahkan ke Yuda. Karena pada saat itu saya ada menggantikan sama saudara Yuda sebuah senjata, tapi jenisnya shotgun dan ada izinnya. Ada izinnya dari Perbaki. Bukan senjata yang dari Iwan yang ini. Yang saya gantikan itu shotgun. Nah, tahu-tahu pada saat diarahkan ke Yuda, saya tidak ikut masuk ke dalam. Tahu-tahu dalam mobil, apakah ini senjatanya? Ya usah iyakan aja. Karena apa? Di bawah tekanan. Saya mengiyakan aja. Pada saat ditunjukkan saudara Ya. senjata itu yang Ya. ada si Iwan dan digantikan kepada Yuda. Betul. Karena ada tekanan itu. Iya. Terus kemudian saudara terhadap penangkapan itu akhirnya saudara diproses sidang. Diproses sidang. Terus dihukum berapa tahun atas pemilikan senjata itu? Ponis 1 tahun. Ponis 1 tahun. Iya. Terbukti kalau saudara memiliki senjata itu. Betul. Saudara selain waktu ditangkap, kembali lagi pada saat ditangkap oleh orang Polda itu saudara dari mana? Di bandara itu? Pada saat sebelum ditangkap. Iya. Saya pada saat itu sedang menginterview anggota security calon untuk saya tempatkan di Absek Bandara Soekarno-Hatta. Saudara pernah dampingi terdakwa untuk kegiatan di luar kota selain di sekitar Jakarta? Kalau keluar kota sekali ngantar ke rumah ibu ke Magelang pernah. Rumah siapa? Rumah istrinya Pak Kiplan. Oh, rumah. Iya, dan ngantar ke Ke sana. Ya, mobil apa? Ya Innova itu. Innova itu. Iya. Di dalamnya ada terdakwa sama ibu. Ini kita berdua ya. Berdua aja. Iya. Saudara bawa senjata pada saat itu? Enggak ada. Enggak ada. Saudara pernah mendengar ada kegiatan atau mendengar atau mengetahui
kegiatannya Pak Kiplan selain mungkin ada kegiatan misalnya tadi yang Bapak tadi ke kampus, ada kegiatan-kegiatan yang lain yang saudara dampingi beliau? Dari pertama saya kenal sama Pak Kiplan sampai saat ini, Pak Kiplan apabila mengajak saya jalan tidak pernah mengatakan kita ke sana, dan dalam mobil pun tidak pernah mengatakan apapun tujuan, tidak pernah. Hanya saja kita ke sana. Begitu udah jalan, kemana saudara? Misalnya ke mana? Ke Senen misalnya. Oh ya, udah Senen. Begitu aja sampai di tujuan. Ya udah, saya tidak pernah mau tahu dalam hal kegiatan beliau. Gitu. Jadi dalam mobil tidak pernah beliau apapun pembicaraan yang tentang yang beliau kerjakan, tidak pernah. Kalau kegiatan yang lain, misalnya ada seminar atau pembicaraan menyangkut Pancasila dan sebagainya, pernah saudara ikuti dengan beliau, dengan terdakwa? Jadi gini Pak, saya mengantar beliau ini kan, saya katakan sekali lagi, tidak ada schedule awal atau pemberitahuan besok kita ke sana acara ini. Nah, Pak Kiplan apabila butuh, besok Anda ke rumah. Sudah. Jadi karena saya seorang driver yang mungkin yang merangkap jadi pengawal beliau, ya saya siap aja gitu, datang. Nah, semenjak saya pertama jadi prajurit TNI Angkatan Darat dari tahun 96, saya sudah lama menjadi driver atau menjadi ajudan. Jadi saya punya mindset, apapun tugas yang dilakukan oleh yang saya bawa, siapapun itu orangnya, ya saya nggak mau tahu. Dan begitu sampai ya udah, kalaupun ada pertemuan, saya itu internal saya tidak tahu. Jadi datang ke tujuan, saya memakai kendaraan sesuai tempat yang aman. Ya udah, saya monitor dari luar. Padahal sekali-kali disuruh masuk ke dalam, ya udah makan, udah segitu. Saudara pernah kenal dengan Irfansa? Irfansa Kenal. Iya. Kenalnya dari siapa? Kita ada grup properti. Ya. Terus dalam kapasitas jual beli lahan, rumah. Ya. Duluan mana saudara kenal dengan Irfansa dengan terdakwa? Duluan sama Pak Kiplan. Iya. Duluan Pak Kiplan. Oke. Terus kemudian apakah saudara pernah mengenalkan Irfansa kepada Pak Kiplan? Pernah. Kapan saudara kenalkan? Saya lupa tanggalnya. Bulannya saya lupa. Yang jelas pada saat itu kapasitasnya untuk menjadi security sama pengawalan rumah, yang saya tahu. Menjadi security dan pengawalan rumah siapa? Rumahnya Pak Kiplan. Oh, jadi saudara yang nyari Irfan? Iya. Terus kemudian dikenalkan dengan terdakwa? Betul. Terus apakah saudara Irfansa jadi pengawal security di rumahnya Pak Kiplan? Teknisnya belum, rencana ada, tapi karena keburu ketangkap. Ya, jadi karena nunggu perintah dari Pak Kiplan, kapan dibutuhkan nunggu perintah aja. Terus kemudian saudara pernah melakukan pelatihan senjata atau pelatihan apapun bentuknya? Kalau pelatihan senjata dulu waktu TNI pernah. Jangan, kita bicarakan untuk yang sekarang. Oh, nggak pernah. Dengan Pak Kiplan pernah? Nggak pernah. Nggak pernah. Dengan Irfansa? Nggak pernah. Saudara pernah dikasih uang oleh si Irfan? Pernah. Nah, uang berapa dikasih? Sekali 200.000. Dari mana katanya? Katanya dari Pak Kiplan. Dari Kiplan? Iya. Dalam agenda kegiatan apa? Itu saya kurang tahu. Si Irfansa itu nggak menyampaikan? Enggak. Dia ada rezeki dari Pak Kiplan. Biasanya kita boleh makan-makan. Tapi kenapa kok uangnya diserahkan kepada si Irfansa bukan kepada saudara? Karena kan Irfansa kan yang menggunakan saudara. Karena pada saat itu saya mendengar ada setidaknya dari Irfan, dia pernah kolek tentang pembayaran kontrakan atau sedang tidak ada duit. Jadi ya mungkin mereka membantu untuk bayar kontrakan. Artinya Irfansa itu pernah ketemu dengan
tanpa pengetahuan saksi? Saya nggak. Oh, yang nangkap. Ya. Setiap pertemuan dengan Pak Kiflan itu saksi yang menangkap. Tidak ada setiap pertemuan sekali, kita 2 kali. 2 kali. 2 kali. Dalam pertemuan itu pertama masalah. Pertama di rumah security, Yang kedua ada di Kelapa Gading. Kelapa Oh ya, di Masjid Kelapa Gading. Ulang, sorry, di PIM. Di PIM. Ya, di pemerintah. Saudara yang mengantarkan itu kan di PIM itu saudara dengan siapa? Saya di Pansa, ada satu lagi si Tajudin. enggak, siapa? Lupa saya namanya, ada di luar. Di sana itu ketemu dengan siapa? Dengan Pak Kiflan. Oh, Pak Kiflan ada di sana di PIM. Iya, kita ada di sini. Kemudian. Iya. Jadi Pak Kiflan berada di sana, baru saudara datang ke sana atau di sana? Pada teknisnya saya dulu datang sama Irfan. Saya dulu datang, kita udah sampai di sana, kita ngopi-ngopi, tidak lama Pak Kiflan datang. Apa yang disampaikan atau yang dibicarakan? Saya tidak tahu, karena saya di warung, Pak Kiflan sama Irfan jauh posisinya. Oh, mereka berdua aja. Iya. Terus kemudian berapa menit, berapa jam pembicaraan mereka berdua? Kalau jamnya, saya rasa nggak nyampe 1 jam. Ya. Tapi hitungan menit ya. Pulangnya saudara bareng sama Iwancan atau dengan berapa? Kita bisa. Bisa, bertiga bisa. Saya pakai motor, Irfan pakai mobil sama temannya, Pak Kiflan pakai mobil sama driver lain. Driver lain. Iya. Terus kemudian ketemu lagi kapan dengan Irfan? Apakah di hari itu juga dia ngasih uang kepada saudara? Ketemunya, jadi kami ini kan ada sebuah grup yang tadi saya katakan properti. Setiap malam minggu ini kita sering kumpul di Peruri, di depan rumahnya si Irfan. Nah, tapi di situ ya namanya kita rekanan ya kadang kumpul makan-makan di rumahnya, di tempatnya si Irfan di lapangan Peruri. Saudara, kapan saudara, apakah saudara tahu apa yang dibicarakan oleh Irfan Syah dengan terdakwa? Tidak tahu, jauh ya. Ketemu kembali dengan Irfan Syah? Ya, kalau nggak salah Sabtunya atau Minggu gitu. Kan itu hari Jumat, Jumat. Ya di situ saya ketemu sama Irfan. Jadi kita ketemu itu tidak ada sebuah janji, memang kita sudah namanya kita grup kan. Grup itu terkadang ayo kita makan-makan, ayo di mana biasa, lapangan biasa Peruri. Ya udah kita dengan otomatis kan namanya grup semuanya menonton. Pertemuan itu apakah saudara berdua atau ada yang lain? Mungkin si Iwan pernah nggak saudara ketemu dengan Irfan Syah, Iwan, Tajudin? Oh itu ada. Itu kita grup kita ada properti ya. Berarti saudara dengan Irfan Syah. Iya. Pernah nggak saudara bertemu dengan Iwan atau Tajudin? Saya sama Iwan sama Tajudin. Iya. Ya kalau ketemu ada di pondok di PIM di restoran itu. Di restoran. Iya. Apa namanya? Saigor ya. Nah, Iya. itu dalam agenda apa kegiatan apa? Kan tadi udah sampaikan ketemu sama Abdul Marati. Di Marati. Ya tahunya di situ tahunya. Begitu udah sampai, saya tahu Abdul Marati di sini tahunya di Polda waktu ditangkap. Oh itu orangnya, saya nggak tahu Abdul Marati. Berapa kali saudara bertemu bertiga terus sudah ada Abdul Marati? Sekali baru. Sekali. Iya. Saudara pernah dikasih duit? Sama Iwan juga. Dikasih uang? Iya. Sama Iwan. Sama Iwan. Apa yang disampaikan oleh Iwan? Ini untuk beli beras sama beli bensin katanya. Berapa? Sekitar 500. Sekitar 500. Iya. Terus tadi dikasih uang juga. Saya nggak tahu. Terus itu dengan Iwan berarti sebelum kejadian yang di kafe Saigor, ya, apakah juga pernah ada pertemuan dengan Iwan tadi? Kalau sama Iwannya saya kenal, kita kan ada grup namanya grup BPN. Grup BPN itu pada saat Pilpres apa namanya yang 2019 kemarin. Ya kan, BPN itu Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Jadi kita ini tim apa namanya ya mungkin lebih signifikannya ya Satgas lah, Satgas pemenang gitu. Satgas pemenangan. Ya, Satgas pemenangan Prabowo Sandi. Kepala Satgasnya? Pak almarhum sekarang, ya siapa namanya? Yang mantan Panglima TNI itu. Oh ya, almarhum Joko Santoso. Ya, Joko Santoso ya. Nah, itu ketua Satgasnya. Saudara sering ikut kegiatan itu? Sering enggak, tapi ada beberapa kali pertemuan di daerah rumahnya beliau almarhum. Berarti itu bersama dengan
Irfan Syah ikut juga nggak? Kalau Irfan tidak pernah sama Nggak pernah sekali. ikut. Tidak pernah. Hanya Ya Iwan aja. Iwan. Kalau Tajudin kan ketemunya saya di rumah si Iwan. Ketemunya Tajudin. Pernah saudara ketemu dengan Iwan terdakwa Tajudin dalam satu tempat atau kegiatan? Enggak pernah. Nggak pernah. Enggak pernah. Satu kali pun nggak pernah. Enggak pernah. Oke. Terus kemudian tadi saudara mengatakan kalau pernah dikasih uang oleh si Irfan saya. Nah itu dalam kapasitas apa itu? Ya mungkin dia solidaritas saja selaku mungkin karena saya juniornya dia. Ini berapa ini katanya? Ya sudah, saya terima. Ada yang menyampaikan uang itu dari mana? Ada sudah. Apa? Dari Pak Kiplan tadi. Tapi nggak menyampaikan uang itu dari Pak Kiplan atas kegiatan apa atau mungkin bisnis apa? Enggak ada. Cuma ngomongnya gitu aja. Ini dari Pak Kiplan ada rezeki katanya. Dia nggak menyampaikan jumlahnya. Saya ingatkan Pak saksi ya, ada keterangan saksi yang berhubungan tadi dengan uang 300. Di sini saya bacakan ya. Iya. Saya tanyakan. Iya. Apakah saudara mengetahui jika saudara Irfan Syah diberikan uang sebesar 5 juta oleh saudara Kiplan Jen untuk operasional? Jika mengetahui uang operasional untuk apa? Jelaskan. Ini jawaban saudara ya. Pada pertanyaan nomor 34, dapat saya jelaskan? Awalnya saya tidak mengetahui jika saudara Irfan Syah diberikan uang sebesar 5 juta rupiah. Yang mulia, tadi kan udah sepakat BAP ini nggak dipakai lagi. Kenapa BAP dibuka lagi yang mulia? Acuan ini kan acuan. Lah dia udah tolak tadi BAP-nya nggak bener semua katanya. Kok pakai masih dipakai lagi? Kita pegang keterangan dia bilang dia tidak pakai karena dalam keadaan sisa dibaca lagi. Kalau gitu nanti sampai subuh kita, saya baca lagi nanti yang mulia. Ya baiklah ya, ini kan tapi kan sebagai acuan tanyakan boleh berapa? Kami hanya menanyakan aja Ya. dari BAP ini kan memang istilahnya ada dalam keterangannya. Mohon izin yang mulia, saya sudah jelaskan dari awal. BAP itu saya dipaksa untuk menandatangani oleh penyidik. Yang mulia, apapun itu saya jawab karena saya buat tekanan. Ya. Oke, saya teruskan ya. Sebentar yang mulia, bagaimana? BAP tetap kita pakai. Ini sebagai untuk acuan. Ya. Tadi kan kata yang mulia tidak perlu. Dia sudah bilang dia minta dibatalin. Iya. Ya selesai sudah. Kalau dipakai lagi nanti kami pakai ini lagi yang mulia. Jalan aja Pak, tampil tadi. Ya. Jadi BAP tetap dipakai yang mulia. Ya. BAP tetap diakuin. Ini tetap dipakai untuk acuan aja. Lah dia bilang sudah ditolak tadi kan. Dia katanya kan ada pemaksaan. Iya sudah. Iya. Kenapa jadi acuan lagi sama kita? Dicatat Pak, itu berarti dicatat. Bukan masalah begitu yang mulia. Kalau dia sudah tolak ya sudah jangan pakai ini lagi. Kalau tetap pakai ini berarti ini jadi acuan. Berarti penolakan dia tidak diterima. Penolakan dia tidak diterima. Padahal hak dia menolak BAP. Iya, nanti kan dicatat di situ Pak. Bukan masalah dicatat nggak dicatat yang mulia. Masalahnya ini sudah ditolak sama dia. Kita masih mau pakai yang ditolak. Kata untuk dicatat dalam bentuk aja coba. Nah, bantu lain yang nggak ada masalah yang mulia. Ini kan BAP kata tadi yang mulia. Terima kasih yang mulia. Oke. Saudara tadi mengatakan kalau saudara ketemu dengan Irfan itu di lapangan PLB, pos PLB. Betul. Betul. Oke. Terus kemudian masih ingat tahun berapa, bulan berapa? Ya kalau tahunnya 2019. Oke. Sekitar jam berapa? Wah kalau jalan saya Di sana bertemu dengan siapa selain Irfan? banyak. Bisa sebutkan salah satunya? Banyak namanya. Mungkin saya ingat nama Yusuf Bima pernah, Banyak lupa. tapi ada nama itu. Ya itu lain. Nggak kenal. Lain. Oke. Apakah dalam pertemuan tersebut itu Irfan Syah pernah menunjukkan video, foto? Enggak pernah. Coba diingat-ingat. Enggak pernah. Yang foto video itu sambil dia mengatakan ini target. Mohon izin yang mulia, itu hasil HP yang saya tanda tangani itu yang mulia. Mohon izin yang mulia.
Itu hasil BAP yang ditanyakan sama jaksa penuntut umum. Iya, maksudnya saksi tinggal kalau memang itu tidak sesuai sampaikan aja tidak. Saya sudah mengatakan tidak pernah, tapi diulang-ulang lagi yang mulia. Jadi artinya apa yang saja berarti masih dilakukan yang mulia. Tidak pernah. Nah, tapi kenapa diulang-ulang yang mulia? Karena kita pertanyaan akan dijawab, Pak. Ya udah saja yang mulia, tidak pernah, tapi diulangi lagi yang mulia. Oke, terima kasih. Saudara saksi, apakah saksi pernah bicara dengan Irfan menyangkut kegiatan yang diperintahkan terdakwa kepada Irfan Syah? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Terus kemudian adakah saudara Irfan Syah itu menyampaikan kalau uang operasional yang 5 juta itu untuk melakukan survei atau penelitian pengecekan? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Saudara pernah kenal dengan nama Yuniarto? Tidak pernah. Pernah mendengar? Kalau mendengar di TV, Nah, siapa dia? nggak tahu siapa dia. Di TV pernah saya dengar pada saat waktu apa namanya ya masalah pilpres. Terus kemudian apakah saudara pernah mendengarkan saudara Irfan Syah untuk menyampaikan ke saudara atau pernah bicara dalam suatu pertemuan itu menyangkut eksekusi Yuniarto? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Apakah saudara kenal dengan Hanafi? Di HP saya itu nama Hanafi banyak Ya. yang disita oleh Polda. Mungkin sekarang ada di sini mungkin. Pertanyaan Banyak saya nama bukan Hanafi. ke nomor HP saudara yang ada di nomor handphone. Maksudnya apakah saudara kenal dengan nama Hanafi? Ya makanya Hanafi itu banyak di HP saya. Hanafi yang mana ini? Oke. Hanafi yang mungkin yang saudara kenal yang Hanafi yang mana? Ya semuanya saya kenal. Oke. Yang berhubungan dengan Irfan Syah? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Pernah bertemu Nggak yang pernah. namanya Hanafi itu? Hanafi itu semuanya ada di luar Jawa, artinya Sumatera dan Jawa, Jakarta maksudnya, Sumatera dan ya, di timur-timur sana. Oke, sementara saya sampaikan serahkan kepada temannya. Orang uji yang mulia. Hubungan dengan ada beberapa keterangan yang pernah kita dengar juga terkait dengan Irfan Syah yang relevasinya yang bersangkutan, sementara saksi ini tidak menerangkan sesuai dengan BAP ini perlu untuk dikonfrontir dengan Irfan Syah. Kalau tidak keberatan. Ada Pak Irfan Syah. Kami keberatan yang mulia. Ya, jadi agenda hari ini tidak ada konfrontir. Silakan ajukan di sidang berikutnya. Jangan suka-suka hati merubah jalan persidangan. Kita udah datang aja, kita ajukan dulu. Kami keberatan yang mulia. Kalau yang mulia tetap kami pulang. Dicatat itu keberatannya. Saya tidak mau dicatat. Saya tidak mau. Hari ini hanya ini agendanya. Jadi kalau Kalau tetap dipaksa saya pulang. ajukan jalan kita minggu depan kita lakukan dulu. Kita ini dulu aja. Ya, begitu yang mulia. Hormatinlah persidangan yang mulia ya. Oke, makasih. Nanti kita udah dulu. Yang kita panggil Sekalian yang mulia, karena sudah bisa konfrontir, kami minta juga Iwan dihadirkan lagi. Ya, sekalian. Ini kita kali dulu. Ya, semua dikonfrontir. Habil Marati juga dikonfrontir. Siapa lagi yang dikonfrontir? Mohon izin Pak. Tajudin dikonfrontir, Vivi dikonfrontir. Sekalian yang mulia, supaya tidak, ini udah setahun, baru kami ingat, kalau ulang tahun itu udah setahun umurnya yang mulia, sidang ini yang mulia. Jadi supaya tidak bertele-tele yang mulia. Ya, terima kasih yang mulia. Lapor mana kita? Kita aja. Cepat. Mungkin saya tambahkan sedikit menuju Pak Pengacara sepanjang yang mulia. Kalau perihal komputer banyak apa-apa, tapi kalau juga di komputer kan yang menangkap saya dan yang penyidik. Silakan. Kalau itu lebih baiknya aja, nanti kan saudara ingkari ya. Itu yang mulia. Kalau perlu kita perhatikan penyidik, kita penyidik aja Pak nanti Pak. Ya. Karena sampai saat sekarang ya mana tindakannya atas penganiayaan saya alami yang mulia. Iya kan saudara di sini, atau kan saudara tadi mengatakan, katanya ada penyiksaan, ada ditekan gitu. Iya. Nanti kita panggil penyidiknya aja, betul kan saudara ditekan.
kita dulu aja mana? Ya. Silakan Pak. Kalau untuk saksi yang kita panggil hari ini yang bersangkutan ada yang sudah MS Hidayat sampai saat ini belum ada konfirmasi. Kalau Begita Widiana masih cuti Pak. Ajukan dulu Nggak hadir Pak, kalau ini yang mana hadir Pak. Udah, untuk ini dilanjutkan oleh tadi. Silakan. Baik, saudara saksi ya. Saudara tadi menjelaskan kemudian ada yang juga ingin dijelaskan. Apakah saudara menerima kiriman video dari Ivansa? Tidak ada. Melalui WhatsApp? Tidak ada. Tidak ada. Apakah saudara juga menerima video tentang rumah Cisanggiri nomor 3? Tidak ada. Yang saudara tahu Cisanggiri? Yang mulia, Irfansa ada di sini. Mana ini? Nanti mau dikonfrontir, sementara dia mendengarkan. Bagaimana yang mulia? Jadi mending fair yang mulia. Irfansa ini pernah jadi saksi di sini. Tidak usah dulu aja Pak. Mau udah jadi saksi, tidak boleh mendengarkan lagi kesaksian orang kalau mau konfrontir. Itu hukumnya. Ngerti nggak? Lah, saya lagi, yang mulia jangan begitu yang mulia. Hakimnya lagi ngomong ke Pak. Saya lagi ngomong juga tadi. Bentar Pak ya, bentar. Ya, jadi jangan saya ditekan-tekan, gak mau saya. Siapa yang tekan? Itu yang mulia. Tunggu dulu. Dari tadi yang mulia tidak benar. Sebentar dulu. Bicara dulu. Sebentar dulu. Ini yang kan juga dulu aja. Kita lanjutkan urusan ini, ya. Nanti Saya bilang orang dikeluarin aja, yang mulia tidak bilang terima kasih sama saya. Saya sudah sensor orang. Malah dibiarin saya. Malah saya ditekan. Kita kan tidak tahu. Lah, malah itu jaksanya yang ditegur, jangan saya. bentar dulu. Yang mulia bilang begitu sama saya nggak mau. Sabar, ini lagi. Saya menghargai yang mulia ya. Sudah. Ya, Ya. saya menghargai. Saya nanti minggu depan akan memanggil penyidiknya karena dia Ya. meninggali Terima kasih, BPK. terima kasih. Kita dulu aja. Yang ini butuh dulu aja. Silakan Pak. Lagi, apakah saudara pernah menerima kiriman WhatsApp dari saudara Irfansa? Saya tidak pernah menerima kiriman video. Termasuk kiriman rumah survei nomor Cisanggiri nomor 3. Kalau rumah ada, saya terima. Kalau video belum pernah. Video WhatsApp maksudnya? Iya, tidak ada. Kalau rumah ada. Foto rumah. Foto rumah? Iya, Video video. Hah? Video Video tidak ada. Yang saya terima dari WhatsApp Irfan adalah foto rumah. rumah siapa? Saya tidak tahu. Itu rumahnya jelek macam gudang gitu. Itu aja mungkin. Tuh ya. Ya. Tadi kan dia katakan Pak, dia apa? Menyangkali di HP ini. Nah, saya kan ada saat pesan saudara ya. Kita Betul. Siapa Pak? Itu. Satu lagi. Masih ada? Oh. Saksi saya ingin bertanya ya. Tadi saksi mengatakan bahwa pernah bertemu dengan Iwan dan Habib Parati. Betul. Itu bulan berapa itu? Kalau bulannya saya tidak ingat. Di restoran apa lupa sudah. Nah kemudian tadi saksi juga mengatakan bahwa ya software tadi ya senjata yang ditemui Iya, di rumahnya. setelah apa sebelum ketemu sama Habib? Sebelum ketemu sama dia. Sebelum ketemu sama Habib ya. Iya. Oke. Tuh ya. Silakan. Mohon izin Baik, sedikit dong. tambahan. Oh, ini apa? Sedikit tambahan. Sebentar, sebentar. Ya. Siapa? Saudara saksi, tadi kan saudara saksi pernah mengenalkan Irfansa ya dengan terdakwa gitu loh, di rumahnya terdakwa Iya. untuk masalah jadi pengawal atau jadi security. Apakah pernah terdakwa menyampaikan kepada saudara saksi apakah Irfan saja jago tembak sniper? Tidak pernah. Si terdakwa pernah bertanya kayak gitu kepada saksi? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Terus kemudian tadi saudara saksi mengatakan ya senjata itu pernah diserahkan oleh Iwan kepada saudara saksi. Iya. Oke. Terus kemudian makan terus tidur, kemudian senjata itu tidak dibawa. Iya. Oke. Ya. Kemudian mohon izin Pak Hakim, dari keterangan saksi itu seakan-akan senjata itu tidak pernah melekat di saudara saksi. Tapi sisi lain adalah saudara saksi itu adalah mengakui kalau senjata itu pernah dikasih Iwan dan dikuasai oleh dia. Oke. Terus kemudian mohon kiranya
saksi bisa menjelaskan alasan pencabutan berita acara dalam berkas perkara ini. Yang bersangkutan Mohon kiranya supaya panitia bisa mencatat alasannya apakah logis atau tidak. Alasan kemudian saudara mencatat itu apa? Misalnya Pak, tadi kan sudah jawaban nyatakan bahwa saya BAP tidak benar dibuat karena ya, karena yang pertama begini yang mulia mungkin iya karena ada ada tekanan, disiksa. disiksa. Ya, nanti kita hadirkan buktinya minggu depan Pak ya. Siap, siap. Ya, Sudah catat nih, cukup aja. sudah catat tadi. Oke, terima kasih. Silakan. Ya, yang mulia. Lanjut. Saudara saksi, sekitar bulan April 2019, apakah pernah saudara saksi melakukan pertemuan di Villa Pak Kiplan bersama Yanto? Iya, itu. Saya sudah kali lagi. Saya pernah ke sana, tapi dalam konteks cuma jalan-jalan aja, ketemu sama Yang lain dong. saudara itu. Ya, tapi tidak pernah membicarakan soal rencana pemberian senjata atau melakukan pembunuhan ya? Itu tidak. Tidak pernah. Kemudian tadi atas pertanyaan jaksa pernah mengadakan pertemuan dengan Irfan dan Habil Marati. Iwan. 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 Apa sih yang dibahas di sana? Pada saat kami ketemu di pemerintah di mall, Ya, saya sama Tajudin duduknya sama Iwan. Pada saat ketemu sama Abdul Marat itu posisinya kami jauh, sekitar ada 2 meja gitu ketemunya. Apa jarak duduknya? Jadi pembicaraan Iwan dengan Habib saya tidak tahu. tidak tahu ya. Ya, terima kasih. Ya, atas izin yang mulia, kami akan mengajukan pertanyaan supaya menjadi fakta dalam persidangan kepada saksi. Ini kami tampilkan ada gambar. Ini akan jadi bukti nanti. Apakah kenal dengan gambar ini? Ya, itu gambar saya. Bisa jaksa melihat? Ini Pak, silakan. Ayo Pak. Foto ya, foto. Iya, yang mulia foto. Ya, siapa ini? Kasih kepada yang mulia dulu. Ini foto saksi. Iya, saya. Sekalian aja. Itu di rumah siapa fotonya? Rumah saudara Iwan. Apakah senjata yang di tangan itu sama dengan senjata yang depan sini? Sama. 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 Oke. Senjata yang mana Pak? Ini. Ya, tolong diangkat dulu, diangkat senjatanya. Ada Pak senjata itu, nanti salah lagi. Ya, udah. Itu ya. Ya, yang itu. Oke. Boleh tahu yang ambil fotonya siapa? Iwan. Iwan. Ya. Helmi Kurniawan. Helmi Kurniawan. Ya, Iwan tadi kan Helmi Kurniawan yang ambil fotonya. Seingat saksi, itu bulan berapa? Kalau tidak salah bulan sebelum ketemu sama Pak Kiplan, bulan Januari. Ya, saksi yang tahu Januari ya. Januari. Oke. Jadi Januari saksi datang ke rumah Iwan karena ada senjata foto gitu ya. Iya. Oke. Difoto oleh Iwan Iya. di rumah Iwan. Betul. Ini benar ya. Saya kan dapat fotonya ini juga dari saksi, Iya. bukan dari orang lain. Jadi ini foto saksi yang saya tampilkan di persidangan. Jadi itu adanya Januari. Januari. Karena dalam dakwaan itu senjata dikatakan adanya bulan dakwaan halaman 4 halaman 4 ya. Senjata adanya dari Anil dapat dari siapa yang DPO? Joni ya. Joni itu sekitar tanggal ya 5 Maret, 6 Maret kalau nggak salah. Ya 6 apa 5 Maret sesuai dengan dakwaan bahwa pengakuan Iwan juga dalam persidangan ini senjata adanya Maret
Anil mengatakan Maret, ternyata saksi pada Januari sudah lihat senjata ini ya. Iya. Tinggal nanti mungkin kalau diizinkan, kemarin kami tanya juga sama si Iwan, betul senjata ini adalah sama dengan senjata yang difoto, hanya saja dia lupa waktunya ya. Jadi yang kami pegang dalam persidangan adalah keterangan daripada saksi ya. Iya. Oke. Apakah ada senjata lain pada Januari itu selain senjata ini? Ada. Yang mana? Yang Bisa dinaikkan aja. Ada itu ya. Oke, itu Januari sudah ada ya. iya. Oke, yang lain lagi? Kalau yang lain saya tidak melihat, tapi pernah si Iwan mengatakan sama Tajudin. Sama Tajudin Ya. katanya ya. Itu di Januari itu ngomongnya ya. Januari itu. Oke, jadi di Januari itu berbicara bahwa senjata yang lain ada di Tajudin, tadi tidak sebutkan jenis senjatanya ya. Oke. Ini mundur sedikit. Kapan pertama kali saksi mendengar bahwa yang terhormat Bapak Kiflan Zain akan ada yang membunuh? Saya kalau seingat saya itu tanggalnya saya tidak ingat ya bulannya, tapi pernah saudara Helmi Kurniawan mengatakan ke saya, dan pada saat itu ada yang mendengar juga siapa namanya, Eka. Oh, ada Eka yang mendengar ya. Bahwasanya Pak Kiflan ini target pembunuhan ada 4 tokoh. Apa saya sebutkan namanya? Yang membunuh itu 4 tokoh yang membunuh Pak Kiflan. Rencana membunuh Pak Kiflan. Siapa aja? Sebut aja dalam persidangan. Wiranto, Boris Neri, Luhut Panjaitan, Luhut Besar Panjaitan, satu lagi saya lupa. Lupa ya. Ya, pokoknya- Apakah Budi Gunawan? Iya, Budi Gunawan. Jadi 4 nama itu disebutkan Pak Kiflan jadi TO. Jadi TO. Yang dengar ada Eka. Eka. Oke, nanti kami cari yang namanya Eka untuk hadir dalam persidangan. Itu pada waktu saksi sudah megang senjata ini yang tadi difoto atau sebelumnya? Sudah. Sudah ya, setelah ini baru itu ya. Oke. Saksi walaupun tadi sudah saya perdalam saja, bekerja dengan Pak Kiflan itu tujuannya apa kata Iwan? Pertama hanya untuk mengamankan atas laporan atau informasi untuk pembunuhan ini. Maksudnya pembunuhan yang targetnya Pak Kiflan. Oh, jadi tolong Pak Jaksa mengganggu kami, kedengaran sampai sini suaranya. Jadi saksi diminta untuk bekerja dengan Pak Kiflan untuk mengawal dari ancaman pembunuhan yang akan dilakukan kena Pak Kiflan. Betul. Oke. Tadi saksi mengatakan ada soft gun. Iya. Pada waktu saksi ditemuin Iwan, apakah soft gun masih ada di saksi atau tidak? Itu sudah saya tadi. Sudah digadekan. Selanjutnya, saksi mengatakan tadi dipanggil ke rumah Iwan malam-malam atau siang. Pada saat menyerahkan ini malam. 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 Di dakwaan ini dikatakan jam 9 9 pagi. Dia teleponnya malam. Jadi yang benar adalah yang saksi katakan ya, saksi datang malam. Malam. Di sini katanya saksi datang jam 9 pagi di dakwaan. Ntar tanggalnya ya. Cari-cari. Yang apa? Di sini. Nih. Tanggal 5 dia menyerahkan kepada Helmi kepada Tajudin. Tanggal tanggal 5 jam 23.30 katanya. Jadi yang benar adalah bukan. Ini kami bacakan halaman 3 yang bawah. Menyerahkan senjata api revolver kaliber 22 tanpa amunisi kepada saksi Tajudin alias Udin pada tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 9 WIB bertempat di rumah daerah Cibinong. Saksi Helmi alias Iwan di Cibinong menyerahkan satu senjata api Mayer kaliber 22 tanpa amunisi kepada saksi Azwarmi alias Armi.
ya. Jadi diserahkan senjata tanpa amunisi. Betul. Bisa nggak diperagakan? Apakah saksi itu diberikan senjata untuk saksi kuasain, atau memang setelah dikasih digimanakan? Berapa lama senjata itu ada di tangan saksi? Jadi malam itu di gudang, dia kita ke belakang kata si Iwan. Setelah kami ke belakang, dia langsung mengeluarkan dari laci meja itu senjata yang ini. Ya, yang Kecil. Glock ya. Yang ini. Ya, oke. Nah, Tapi ingat betul memang begitu senjatanya pada waktu itu. Warnanya, apanya semua enggak sama. tidak sama. Beda. Beda ya. Oke. Jadi pada saat dikasih itu barangnya masih baru, masih apa? Tidak ada yang begini mulus. Ya. Jadi nih, ya karena ya selama saya dinas nggak pernah nyolong senjata begituan. Nah jadi ya saya aneh saya terima, saya coba kokang, saya keluarkan hasilnya sebelum mengokang atau memeriksa kamar. Saya spontan mengatakan ini rakitan cuma beda sama saudara Iwan. Berapa lama kira-kira di tangan saksi senjata itu? Ya paling nggak nyampe 1 menit. Tidak 1 menit. Setelah itu diletakkan di mana? Ya udah satu lagi laci. Jadi pada saat saya meriksa, Iwan kan ke belakang merokok ke rumahnya, merokok. Sudah selesai. Jadi hanya 1 menit saksi memegang senjata tersebut. Apakah setelah itu saksi pernah melihat atau memegang lagi senjata yang diserahkan waktu itu? Apakah setelah 1 menit tersebut saksi pernah lagi melihat atau memegang senjata tersebut? Oh enggak. Tidak pernah ya. Pada waktu saksi meletakkan, apakah Iwan tahu bahwa saksi tidak membawa senjata itu? Saya nggak tahu ya. Tidak tahu ya. Menanyakan juga. Oke. Pada waktu saksi diberikan senjata tanpa peluru, apakah ada Iwan memberikan lagi peluru kepada saksi? Setelah dikasih senjata, biasanya kan saya pulang, saya di rumahnya karena sudah malam. Kalau nggak salah, ya pokoknya tengah malam. Kalau masa jauh, beberapa hari kemudian, ya saya punya inisiatif menanyakan aja, mana munisinya. Sebentar katanya, arti kata sebentar. Beberapa hari kemudian saya telepon suruh ke rumah, disuruh ke rumah. Ya memang ada dia memberikan munisi. Ada memberikan amunisi. Berapa jumlahnya? Kalau nggak salah 5 butir kalau nggak salah. 5, Ya. bukan 7 ya. Ya 5. Apakah kelima itu masih ada di depan kalau masih ingat? Nah, saya nggak tahu yang mana. Karena pada saat dikasih, Bisa ditunjukkan Pak Jaksa yang mana yang yang disangkakan atau yang sudah dalam perkara ini itu bukan, untuk memastikan kalau senjata tadi katanya tidak sama. Sekarang peluru yang kaliber 22 lain kemana? Iya betul. Katanya 5 tadi ya. Iya 5. 5. Iya. Ada berapa itu pelurunya? Di sini ada 7. 7. Bukan 5 ya? Bukan. Totalnya 5 semua. Iya, ini ada 5 nih. Iya. Yang bisa ini. Enggak. Iya totalnya 5. Iya, ada 5 ini. 5 butir. Yang diberikan 5 butir. Iya. 5 butir ya. Iya, ini baru 5 butir ini. Itu bukan pelurunya. Saya cek dulu. Pelurunya. Kalau masih ingat, kalau tidak ingat ya tidak apa-apa. Bukan ya.
Masih ingat ya, karena bekas tentara kan paling nggak tahu. Jadi 5 peluru yang di sini bukan yang diserahkan tempo hari oleh Iwan. Bukan. Oke. Saya manjang sedikit. Dalam persidangan ini juga katanya ada 2 peluru yang bukan 2 peluru. 2 peluru yang ada di Irfan. Karena saya pengacara Irfan juga. Jadi Irfan itu divonis karena memegang ada 2 peluru yang kaliber 22. Setelah itu saya juga pengacara di saksi, bahwa saksi katanya ada 5 peluru waktu di Yuda. Peluru di Irfan 2, di Yuda 5, artinya 7 peluru. Ya. Sekarang di sini ada 7 peluru. Tadi saksi mengatakan diserahkan Iwan 5 peluru. Iya. Iwan juga menyatakan di persidangan ini 5 peluru yang diserahkan kepada saksi. Sekarang pertanyaan kami, yang benar 5 peluru atau 7 peluru totalnya yang diserahkan Iwan? Karena saksi kuncinya sekarang. Kalau Irfan katanya dari dia ada 2 peluru itu yang menyerahkan saksi katanya. Setelah itu waktu ditangkap di Yuda ada 5 peluru. Sementara Iwan mengatakan 5 peluru, saksi mengatakan 5 peluru, di sini ada 7 peluru. Yang benar saksi itu terima dari Iwan sama 5 peluru apa 7 peluru? 5 peluru. Oke, 5 peluru ya. Oke, kami catat. Pada waktu senjata diberikan, sebelum diberikan peluru, apakah Iwan ada mengatakan ini diberikan karena perintah Bapak Kiflan Zain? Tidak pernah. Tidak pernah. Ya. Kalau dakwaan jelas di sini dikatakan Pak Kiflan Zain yang menyuruh Iwan untuk menyerahkan senjata. Sekarang saksi sebagai pelakunya. Apakah ada Iwan mengatakan Pak Kiflan yang menyuruh memberikan? Tidak pernah. Tidak pernah ada ya? Oke. Dalam dakwaan juga dikatakan bahwa saksi ada menjemput Pak Kiflan di terminal Cengkareng, Soekarno-Hatta. Setelah itu di mobil, Pak Kiflan menanyakan mana senjatanya. Setelah itu saksi menunjukkan senjata. Ini dakwaan nih. Pertanyaan kami, apakah benar itu ada kejadian Pak Kiflan menanyakan mana senjata? Setelah itu saksi menunjukkan senjatanya dan Pak Kiflan mengokangnya. Apakah ada? Kalau menjemput ada di Bandara Soekarno-Hatta, tapi menanyakan tentang keberadaan dan untuk mencoba itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke, supaya lebih mantap lagi. Apakah pada waktu jemput Pak Kiflan itu saksi ada membawa senjatanya? Tidak ada. Enggak ada. Ya, orang senjatanya ada di laci ya, mana mungkin dibawa ya. Oke, ini waktu rekonstruksi ya. Pada adegan 40. Ya. Adegan 40 mungkin di yang mulia juga sama dengan kami. Ya. Ini di hitam, blank dia hitam. Adegan 40 yang mulia. Adegan 40. Oke, sebentar yang mulia. Saya ke depan. Sebentar yang mulia. Saya pakai ke depan saja. Tapi pakai masker dulu yang mulia. Jaga jarak. Berarti sudah dihilangkan kalau gitu. 40 saya 46. Dia 40 enggak ada. 40 yang ada. Nah, kami memperhatikan oleh 40. 40 bukan 40. Ini Tidak banyak. oh iya. Tapi di sini tidak ada. Jangan macam enggak. Kami kalau di sini tidak ada. Enggak ada Tidak gambar. pakai tulis ini tidak ada. Makanya di ini enggak ada makanya 40. 40 ada
ininya sudah Ya sebentar dulu bos, saya dulu, saya dulu, biar enak. Kalau daftarnya, nah ini 40, ya ini kan hitam ini, apa ini kita nggak tahu. Padahal di sini kami tanda tangan yang mulia. Ini kami tanda tangan. Ini juga ditemin. Kami tanda tangan waktu kami tanda tangan ini putih jelas, seperti putih sapi dia. Nah, ini jadi hitam. Kami buka di sini sudah dirubah yang mulia. Kami tidak tanda tangan. Nih, tidak tanda tangan. Nih, yang mulia. Mana Pak Armi? Nah, ini kami yang mulia. Itu nomor terakhirnya. Itu mau, tapi itu nggak kaitan sama si Armi itu sama Irwan kali ini. Sudah kami tanya. Ini 40 yang mulia. Ya, ini kami tanda tangan, artinya sah. Ada fakta kantor, ada pengacara. Sini Pak sini kan ada nama suami, tanda tangan, ada panggilan, tanda tangan. Ternyata di sini sudah hilang. Nah, ini nomor 40 tadi. Nanti di halaman belakang ada 40 dibuat lagi dalam berkas, tapi Pak Kiflan tidak tanda tangan, Pak Armi tanda tangan di sini. Nih. Nah, dirubah kan gitu ya, jadi begini. Ya semua ada nama dua dia. Yang 18 Juli. Ini 18 Juli. Ya kan begitu. Ya, ini yang tanggal Yang 16 ini. mundur aja, mundur ke sini. Kita berapa? 18. Di sini. Ya, benar. Nomor 40 Tahun ini berita acara produksi tanggal 18 Juli ya. Ya, sama apa yang mulia ini kan benar nomor 40 yang ini kan. Nah, itu lo. Jadi yang ditemin ini apa sih? Sekarang baru ini kan. Nah, ini kami tanda tangan semua ini, Pak. Jadi kalau di sini kan ada 40 isinya ini. Iya, Kita ke wajah atau iya. Hal ini kita dari mana ukur dari dan membahas 2 poin yaitu keberadaan Ya. pengenalan masa untuk evaluasi pengawalan terhadap lingkungan Ya. dan security rumah dan keluarga. Ya. Ya, ini yang dibuat. Tapi yang kami tanda tangan ini yang mulia. Ini apa? Ini ada di ruang nih. Nomor C. Apa ini? Ini A, B, C. Kita tidak tahu kan, tapi Makanya nanti kalau bisa dipanggil juga penyidiknya yang mulia. Karena ini yang sah. Karena ditandatangani oleh semua pihak. Kalau ini tidak sah karena Pak Kiflan tidak tanda tangan. Apa sebenarnya isinya itu? Makanya apakah benar seperti ini? Apakah ada C, D, E lagi kita nggak tahu. Nah ini yang mau kami ungkapkan persidangan. Ini saksikan tanda tangan ya. Ingat C ini apa? Kira-kira di sini isinya. tanda tangan sama ini. Ya ada. Nah, Pak Kiflan tidak tanda tangan. Yang ini
karena dilakukan ya tadi nanti penyidiknya langsung dibicarakan. Ini juga nggak tanda tangan atau jaksanya kan? Pada tanda tangannya. Sudah saya tanyakan ke penyidiknya Pak. Ini ada tulisan namanya. Pertemuan di sini satu masalah tentang pengerahan massa. Terus kemudian kedua masalah pengawalan kajian dan kemudian yang ketiga sambut menjadi ada penyidiknya saya katakan. Kemudian itu tulisannya. Oke. Tapi kenapa dihapus itu? Iya, kenapa begini? Nggak ada. Inilah penjelasan dari penyidiknya. Tapi di situ nggak ada penyidiknya kayak ini. Harusnya dibiarin putih lah. Ini tulisannya penyidiknya Pak Nana. Yang di foto ini menceritakan tentang pertemuan di rumahnya Pak Kacep. Pak Kiplan. Betul sama dengan yang dihapus itu maksudnya apakah sesuai dengan ada yang foto itu? Jadi pada ini kan sama itu lah. Rekonstruksinya ada nggak? Itu kan keterangan dalam rekonstruksi kan? Rekonstruksi. Keterangan ini Sama, nggak ada di sini. ada lah karena nggak ada mungkin maksudnya dihapus gitu maksudnya. Jadi nanti tanyakan penyidiknya, tapi saya sudah menanyakan ke penyidiknya. Foto ini memang tidak. Ya nanti kita bukan nanti penyidiknya ya. Kita dulu aja nanti. Kita nanti ya kita nanti rekonstruksinya ya. Ya udah mudah-mudahan jelas. Ya, kami lanjutkan. Kalau melihat dari bentuknya, ini kan keterangan di rumah Pak Kiflan Zain. C, kalau tidak salah tadi katanya karena ada apa pembunuhan tadi apa? Eksekutor ya. Eksekutor. Setahu saksi, ya, apakah ada pembicaraan masalah eksekutor selain pengerahan massa untuk demonstrasi atau pengawalan TSK Kiflan Zain dan security? Yang saya tahu cuma itu aja, masalah security pengawalan. Oke, hanya itu ya. Kenapa yang dihitamin ini bisa ada nambah huruf C tadi? Nah, saya kurang tahu itu. Apakah saksi pernah ditekan untuk menyatakan adanya bicara eksekutor? Dari mulai pertama saya di BAP itu saya perlu dengan penekanan. Ya, jadi ini kan diambil dari BAP saksi. Ya, Itu kena penekanan, sehingga saksi taruh C. betul. Tapi setelah adegan ternyata tidak ada. Tidak ada. Itu salah satu bukti saksi ditekan ya. Oke. Selanjutnya, seingat saksi ditangkap tanggal 21 jam 13. Sekitar 13 lewat. Ya. Tadi sudah bercerita pakai R3, habis itu diganti dengan Innova Bond tadi. Nah, padahal di sini waktu kami tanya saksi Mada maupun siapa yang satu lagi? Yang Rafiq mengatakan tidak ada istirahat atau ganti mobil, ya itu satu. Berikutnya dikatakan bahwa saksi ikut turun ke rumah Yuda. Berikutnya lagi bahwa pada waktu senjata itu dapat, Yuda tidak ada di tempat. Nah, sekarang yang kami ingin tanyakan pada saksi, apakah saksi ikut ke dalam rumah Yuda pada waktu dilakukan pengambilan senjata ini? Apakah saksi turun dari mobil atau keluar dari mobil? Tetap dalam mobil. Tidak pernah turun dari mobil. Apakah saksi ada bertemu Yuda pada waktu tanggal 21 tersebut sekitar maghrib atau apa pada waktu di rumahnya? Waktu dari bandara kami kan ketemu Yuda di warung, bukan di rumahnya. Jadi memastikan kalau itu Yuda. Ada ketemu saya sebentar menjelang buka puasa bersama. Di warungnya saya nggak tahu di mana warungnya karena mata saya ditutup. Begitu sudah nyampe dibuka. Jadi saksi turun dari mobil. Turun karena kita makan di warung. Buka puasa. Iya. Apakah pada waktu buka puasa itu ya ingat nggak saksi siapa Mada yang pelapor? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Saksi Rafiq
Rafiq ya. Saya nggak tahu. Yang rambut gondrong? Kalau orang gondrong yang biasa orang timur, mukanya hitam. Dia tunjuknya ke atas. Asro Rafiq. Saya nanya, Dengan MS Hidayat tidak ada ya? Dengan Mada Dimas tidak? kalau mana nggak ada. Ya, karena yang mengaku menangkap saksi adalah Mada Dimas dan Asro Rafiq yang dihadirkan dalam persidangan ini. Saya nanya namanya. Kalau ditunjukkan orangnya tahu. Lupa ingat. Yang pasti saksi tidak pernah dengar yang namanya Mada Dimas maupun Asro Rafiq waktu melakukan penangkapan. Nggak ada. Tidak satu mobil. Nggak ada. Nah, itu pengakuannya tidak satu mobil. Tapi mereka mengatakan tidak ada ganti mobil dan tidak ketemu dengan Yuda. Sekali lagi kami tanya, apakah penyidik ada bertemu dengan Yuda sebelum senjata itu ditunjukkan kepada saksi? Kalau setahu saya penyidik kan yang di Polda itu, yang ketemu di situ, kalau di sana nggak ada. Maksudnya gini, penyidik itu kan yang dapat surat tugas, yang bersama-sama dengan saksi, yang menangkap saksi, yang ikut mengawal. Apakah mereka ada bertemu dengan Yuda? Saya nggak tahu, karena masalah itu. Waktu di warung, saksi katakan tadi? Nah, waktu di warung aja, tapi saya nggak tahu kalau itu penyidik. Kalau kan yang angkat. Iyalah, itu ketemu dengan Yuda ya. Yakin ya, karena Yuda di sini dibuat DPO. Ketemu. Katanya sampai sekarang masih nyari, padahal ketemu dengan Yuda. Oke. Setelah ketemu dengan Yuda tadi, coba ingat waktu, itu kan setelah buka puasa ya. Ketemunya, ya setelah buka puasa. Setelah buka puasa ketemu Yuda. Ya. Senjatanya dihadirkan ke saksi berapa lama setelah itu? Dikatakan ini senjata dari Iwan. Jadi setelah buka puasa, kita ngobrol sebentar, karena kan menunggu Yuda ini, menunggu Yuda. Pada saat itu kan dikasih HP, pegang HP oleh yang angkat. Dikasih HP karena untuk berkomunikasi sama Yuda. Setelah ketemu sama Yuda, benar orangnya, benar. Langsung yang mungkin tadi datang pengacara penyidik ketemu sama Yuda. Setelah itu saya langsung masuk mobil. Mata saya ditutup pakai kain hitam, tangan saya diborgol. Udah saya nggak tahu lagi apa kegiatan selanjutnya. Lalu udah jalan sekitar berapa lama gitu, mungkin ada sekitar ya 40 menit kurang. Jalan berhenti, begitu berhenti ya sudah saya dalam mobil. Saya nggak tahu di mana karena gelap, mata saya ditutup. Sekitar setengah jam atau 15 menit begitu ya. Masuk ya saya nggak tahu siapa yang jelas. Ya itu mungkin dari Polda. Apakah ada senjatanya? Ya saya mengiyakan aja. Karena itu tadi saya berpikir yang penting sampai ke Polda dulu biar saya aman gitu. Jadi yang menunjukkan senjata kepada saksi itu bukan Mada Dimas, bukan saksi Rafiq ya? Bukan ya? Yang lain. Berarti tidak pernah, belum dihadirkan dalam persidangan, kita tunggu nanti. Jadi antara bertemu dengan Yuda sampai senjata diperlihatkan kepada saksi untuk mengaku itu sekitar setengah jam atau 45 menit ya? Lebih kurang begitu. Ya. Saksi yakin bahwa saksi melihat Yuda? Yakin. Tahunya dari mana? Wajahnya kan kenal. Dan dia juga memang kenal, kawan ya. Dan saksi yakin polisi tahu bahwa itu adalah Yuda, bukan anak Yuda, bukan kakak Yuda, bukan saudara si Yuda. Tahu ya? Jadi Yuda ada dengan polisi pada waktu itu. Oke? Senjata diserahkan kepada saksi itu tanpa ada Yuda lagi. Hanya polisi yang menyerahkan. Oke. Jam berapa kira-kira tadi? Kalau jam 7, jam 8, setengah 9 lah ya? Ya jam, kalau jamnya saya ingat yang jelas buka puasa lebih kurang jam Isya udah pulang belum? Lewat. Isya masih di sana ya? Masih di sana. Oke. Kembali ke Polda. Iya, masuk ke Polda. Mata masih tertutup. Tidak tahu siapa di kiri, di kanan, di belakang, tidak tahu. Apakah pada waktu di mobil ada ancaman? Sepanjang jalan. Bisa disebutkan kira-kira kalimatnya? Ya, kalau kamu tidak mengakui di mana senjata, maka kamu saya bunuh di sini katanya. Dan tidak ada yang tahu selain dari kami. Itulah mobil.
Mulai dari R3 sampai Innova Repot. Repot. Terus itu ya Sampai ke Bogor. sampai ke Bogor. Apakah ada merasa sakit di sikut atau dicekek atau dipukul? Ulu hati ada. Memang yang terakhir itu nggak sakit, tapi hampir mati karena dimasukkan kantong plastik di dalam kepala. Jadi dimasuk ke sini, Ya, jadi dicekek. dicekek ya. Ya, terhadap itu udah lapor ke Propam ya. Sudah salah. Tapi belum ada progres ya. Belum ada. Oke. Sampai di Polda jam berapa kira-kira saksi? Bogor jam 10. 10 malam. Ya, Bogor. Lebihnya berapa, kurangnya berapa kira-kira? Ya, nggak ingat jam berapa karena nggak ingat. Oke, itu tanggal 21 ya. Iya, 21. Sesampai di Polda ngapain? Pertama di Bogor nanya-nanya gitu, tapi pindah-pindah ruangan, tapi tetap mata tertutup. Tangan di Bogor, ya penggunaan ancaman juga. Oh, jadi dibawa dari ruangan satu ke ruangan yang lain ya. Iya, Dalam keadaan mata ditutup tertutup. sehingga tidak tahu kemana dibawa. Iya, Sewaktu di dalam ruangan mata dibuka, enggak juga ditutup. masih ditutup juga ya. Iya. Oke. Kira-kira sampai jam berapa dikonfrontir atau diinterview lah mungkin nama istilahnya kali ya? Atau diadu dengan Iwan ketemu? Atau bagaimana? Coba tolong jelaskan. Kalau malam itu sampai pagi. Sampai pagi ya? Iya, sampai pagi. Jadi tidak ada menghadap laptop itu nggak ada ya? Nggak ada. Nah ini saksi memang sudah menyatakan menolak ini BAP. Iya. Tapi kami mau nanya aja. Karena di sini berita acara pemeriksaan saksi mahkota pada hari ini Selasa tanggal 21 Mei pukul 23 WIB. Nah, saksi harus kalau memang tidak ada BAP katakan tidak ada BAP. Ini tanggal 21 jam 23. Jam 23 itu jam 11. Tadi katanya sampai jam 10, setelah itu hanya diinterogasi kan gitu. Di sini saksi tanda tangan. Tanda tangan namanya Azwarni alias Army. Tadi saksi mengatakan tidak ada menghadap laptop, Iya. hanya diinterogasi. Iya. Pertanyaan kami, apakah betul ada saksi di BAP pada tanggal 21 Mei 2019? Iya. Kalau malam itu cuma ya dikonfrontir gitu aja. Ya, kalau BAP ngetik-ngetik namanya. Nah, di meja kan, bukan di tanah lapang kan, tidak ada ya. Jadi tanda tangannya juga bukan tanggal 21, tanggal berapa gitu. Iya. Jadi tanggal 21 tidak ada BAP. Tidak ada. Oke. Selain tanggal 21, di sini ada lagi saksi katanya di BAP tanggal 13 bulan 6 2019. Mungkin tanggal lupa kali ya. Iya. Pertanyaan kami, ini nomor 3 ini seru nih. Diperlihatkan kepada saudara, ini BAP yang tanggal ini melihat tanggal 13 bulan 6. Kita hanya mau cocokkan tanggal-tanggal saja, 13 bulan 6 2019. Pertanyaan nomor 3, diperlihatkan kepada saudara hasil pemeriksaan saudara terdahulu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2019. Ditanyakan kepada saudara, apa hasil pemeriksaan saudara, apakah sudah benar dan masih tetap tersebut? Emangnya sudah pernah di BAP tanggal 28 Maret 2019? Saya balik lagi. Maret. 28 Maret ada di mana? 28 Maret. Oh, saya di luar Mas. Kan Belum ditangkap kan? belum. Kok bisa di BAP nih? Ini 13 Juli nih. Maka Yang mana yang mulia? Tanggal 13 Juli bulan. Juni. 13 Juni yang mulia. Iya, 13 Juli. Ini BAP-nya dia tanya 28 Maret. Nah, jawabannya bahwa hasil pemeriksaan saya terdahulu pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2019 sudah benar dan masih tetap. Tangkapnya tanggal 21 Maret. kok bisa BAP tanggal 28 Maret 2019? Berarti saya nggak tahu. Kenapa bilang iya di sini? Biasa kan di bawah tekanan. Di bawah tekanan. Nah, itu aja ya. Oke, jadi sudah benar di bawah tekanannya ya. Iya. Nanti tinggal saya nggak usah dalam-dalamin lagi karena di bawah tekanan. Selanjutnya, saksi pernah dipukul sewaktu dilakukan penyidikan kah atau interogasi kah atau apa?
Apa yang dipukul? Bagaimana caranya? Posisi pada saat di BAP, saya nggak tahu siapa namanya BAP, saya lupa namanya, pokoknya putih-putih. Karena saya tidak mengakui atas pertanyaannya, saya juga ke ruangan. Apa pertanyaannya? Coba. Ya tentang kepemilikan senjata, tentang pemilikan senjata. Ya saya bilang nggak ada. Jadi kata penyidik, pada saat saya katakan tidak ada, dia langsung bangun, saya ditendang. Pada saat ditendang, terus dari belakang juga ada beberapa orang saya nggak tahu, sampai saya itu yang mulia ya terkencing di jalan, terkencing di jalan. Di situ saya diborgol, dibawa ke dalam ruangan siapa saya nggak tahu. Di situ 3 orang, muka, belakang dan kiri, pukul saya. Harus mengakui apa yang mereka mau. Itu yang mulia. Itu yang pertama kali atau yang terakhir? Yang kejadian tadi yang disebut? Oh, nggak ingat, karena saking seringnya nggak ingat. Oh, tidak ingat ya? Pernah disetrum juga? Disetrum enggak, tapi ditelanjangi diancam. Ditelanjangi? Bugil gitu? Iya. Dilihat banyak orang? Cuma 3 orang pun. Terjadi ya? Iya. Hari ini ya? Iya. Selanjutnya, saksi pernah tahu ada orang lain yang bernama Tommy. Yang Tommy. Iya, benar. Terus ada juga namanya Iskandar. Itu sama. Dengan Tommy, ya itu saya udah bertemu langsung, tapi orangnya nggak tahu di mana sekarang. Itu juga katanya diambil 21 apa 20. Itu saksi bertemu dengan Tommy ya? Iya, ketemunya di dalam tahanan, di dalam ruangan sel di besok paginya. Besok paginya. Tapi Tommy itu dilepas apa terus Dilepas. dilepas? Ya. Tommy itu bekas tentara juga seperti saksi atau tidak? Setahu saya sipil. Sipil ya. Oke. Coba saksi jelaskan. Semua yang jadi saksi mahkota, apakah ini ada kaitannya sama tentara semua? Tidak ada. Maksudnya apakah pernah jadi tentara, suami tentara, abang tentara gitu, bukan sipil gitu. Kalau saya sipil semua, nggak ada keluarga tentara. Ada kira-kira keterkaitannya orang-orangnya ini? Mau dulu? Apakah yang jadi saksi mahkota itu kan ada Iwan, Helmi Kurniawan, ada Tajudin, Udin, ada siapa lagi? Irfan Syah, ada Vivi, ada Adnil. Apakah ini punya hubungan dengan kekeluargaan tentara? Apakah suaminya, ataukah abangnya, atau ini aja satu langkah langsung extendi, ada ya? Atau memang TNI sendiri mantan? Kalau yang akhirnya kan sipil. Anil, tapi abangnya tentara. Ada keluarganya. Ya, keluarganya kan abang kan satu namanya kan gitu. Ya. Ya. Jadi semua ada ya. Ada. Kalau si Tommy tadi sipil benar itu ya. Sipil murni. Yuda yang tempat gade itu sipil juga kan? Sipil. Siapa yang di Bandung? Joni sipil juga, yang jual senjata katanya kepada Anil sipil juga. Kalau Joni saya nggak kenal, tapi saya dengar dari si Anil sipil. Sipil ya. Oh, jadi ini semua ada kaitan sama TNI semua ya? Iya. Karena pakai plan TNI mungkin. Ya, kalau juga. Nggak tahu ya. Oke, selanjutnya. Jadi sewaktu dengan Tommy, ada nggak kaitan dengan Tommy maka saksi dipukul? Ya itu tadi masalah senjata. Masalah senjata. Disuruh saksi untuk mengakuin juga apa yang dikatakan Tommy. Iya. Karena saksi katakan tidak ada maka saksi Dipukul. dipukul. Oh seperti itu. Oke. Selanjutnya, apakah saksi pernah diminta untuk membuat testimoni? Artinya testimoni seperti Iwan kan divideokan tanggal 11 Juni, Irfan divideokan 11 Juni, Tajudin divideokan 11 Juni, sudah kita putar dalam persidangan ini. Apakah saksi juga pernah juga diminta untuk seperti itu? Ada. Apa yang dipaksakan atau bukan dipaksakan, salah saya. Apa isi testimoni saksi? Jadi pada saat saya datang, di situ sudah ada saudara Iwan di ruangan, kayaknya di ruangan pimpinannya ya, saya nggak tahu ruangan siapa.
Di situ saudara Iwan setelah memberikan keterangan testimoni, saya juga disuruh bacakan testimoninya dan diarahkan harus menyebutkan ini ya tentang kaitan pembunuhan. Bisa lebih rinci kalau ingat ya, kalau nggak ingat nggak saya paksa. Banyak lagi. Tapi kaitan pembunuhan. Iya. Saksi dibilang apa? Mencari tukang bunuh atau memang saksi disuruh membunuh juga? Pada saat itu kalau tidak salah untuk merekrut. Oke. Jadi saksi juga dibuat testimoninya, tapi sampai hari ini kita tidak lihat di tayangan di media. Saya nggak tahu apakah di bukti juga nggak ada. Saya nggak tahu di tempat lain ya. Tapi benar ada ya. Jadi saksi waktu memberikan testimoni itu ada Iwan juga memberikan testimoni. Setelah Iwan keluar baru saya sendiri. Ada 2 orang lagi yang dari pihak penyidik. Penyidik. Ya. Masih ingat nama penyidiknya? Baiklah lagi. Baiklah. Kalau yang 1 orang ini ya udah, kalau kami kolonel. Kombes ya. Kombes, ya. Oke. Saya mau menanya lagi, kan berkas ini sehingga penuntut umum menyatakan layak jadi P22. Setelah itu jadilah dakwaan, diserahkan ke pengadilan. Ini sekarang kita periksa itu kira-kira polanya. Makanya kami perlu tahu karena nama saksi ada di sini beberapa kali ya. Saksi juga sudah belum ingkrah. Saksi mengajukan kasasi ya? Iya. Belum ingkrah ya? Oke. Berapa tahun? Ponis 1 tahun. Ponis 1 tahun, tuntutan 2. 2 tahun. Atas apa? Kepemilikan atau menguasai atau menggunakan? Di dakwaannya menguasai, memiliki apa lagi? Pokoknya banyak. Banyak. Pelurunya berapa? 5, 7? Kalau saya menerima cuma 5 aja. Enggak, di dalam apa putusan 7 ya pelurunya ya, bukan 5 ya. Jadi beranak pelurunya ya. Iya. Oke. Apakah selama saksi tadi kan membuat BAP, ini ada 2 di samping BAP sendiri. Nah dalam BAP ini dituangkanlah menjadi dalam dakwaan. Tadi katanya sudah membatalkan. Yang kami tanya, jawaban itu, setiap jawaban yang dituliskan itu sudah ada atau keluar dari mulut saksi, atau saksi dikatakan hanya mengiyakan saja? Kalau saya melihat sepertinya sudah ada. Sudah ada. Jawaban. Sudah ada jawaban ya. Karena kalau lihat saksi, saya lihat misalnya gini, yang nomor 10 nih, 3 lembar jawabannya ini. Saya juga bingung bacanya ini, banyak kali kan. Artinya sudah ingatnya luar biasa, maka bisa ya. Udah disiapkan ya? Ya kalau saya udah siapin. Udah disiapkan. Oh, udah disiapkan. Itu tinggal di-print aja. Oh, jadi saksi itu tanda tangan saja. Iya. Oh ya. Karena di sini juga ini saya hanya ini aja. Misalnya BAP tanggal 21 bulan 5. Ini nomor 2. Nah, ini jawaban saksi. Memang udah ditolak, tapi supaya jelas saja bahwa ini bukan saksi yang buat. Saudara sekarang ini diperiksa penyidik di Treskrim dalam berita acara pemeriksaan sebagai saksi mahkota dalam perkara dugaan terjadinya tidak kepemilikan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12. Kenapa saudara penasihat hukum mengacu kepada berita acara tadi? Katanya berita acara mau dibahas menyangkut petunjuk atau dasar untuk pemeriksaan. Sudah jadi Pak. Nanti kita lebih bertanya ya. Apakah kita pakai penyidiknya ya Pak? Iya, saya ini bukan nanya, ini mau Sangat esensial. saya mau menanyakan kan. Kita tanyakan ke penyidiknya. Enggak, ini tinggal saya selesaikan aja. Saudara mengatakan kalau berita acara itu bukan jadi acuan, sekarang saudara bacakan. Jadi mana yang benar saudara? Saya tidak melakukan ya. Ini Pak. Dasar tengahin. Kan kalau kita kan sama-sama udah tahu ya. Menurut Tuhan kan inilah yang dipakai acuan untuk terdakwa. Saya sudah ditolak. Saya tidak mau membenarkan BAP saya pada saya disiksa, diapakan. Untuk fairnya nanti ditanyakan oleh penyidiknya. Ini disebut apa enggak? Setuju Mas Hakim.
Iya benar, karena kita kasih ke betul yang mulia. Betul. Kan dia terangkan toh, tapi ini saya tidak ada jawabannya. Ya toh, nanti tidak ada ketentuan nyidiknya. Kita tanyakan nanti ada hati yang minggu depan, biar fair kan di sini. Ya. Jadi ini misal, Iya. penyidik bilang kami tidak ada menyiksa, kami tidak ada memaksa. Kita, Pak. Nanti kan hakim yang menilai. Terus mengenai isunya ini bagaimana yang mulia? Nanti Bapak tanyakan, kita tanyakan. Oh bisa tanya lagi? Iya kan dihadirkan Pak. Oh dihadirkan. Iya. Oke. Jangan kita panggil nanti. Ya kan saya nggak pernah. Makanya Bapak nanti ini percuma, dia Ya. sudah nolak kan ya, sudah nolak, saya cabut ini jatuh saya. Nah kita ada penyidiknya nanti, kita tanya apakah poin 10 ini dijawab dengan oleh terdakwa atau bagaimana, nanti kita lihat penyidiknya ya. Oke. Ya udah yang mulia kalau gitu saya stop dulu yang mulia nanti Ya, kita lanjut itu. yang mulia. Bagaimana pertanyaan? Ya. Apa? Start dulu lagi. Iyalah, udah lepas ya. Jadi masih ada kesempatan sama dia, jangan lepas semua. Biar pulang kita. Nanti dia mau bilang. Oh, itu udah COVID itu. COVID. Makan minum. Lain udah kena COVID itu gejala. Sekarang kopi ini kita jadi bodoh bikinnya, hang otak. Bukan demam lagi. Makanya mesti ada jimat. Kasih mana? Iya. Yang 9 Maret. 9 Maret. Ambil. Dia itu lainnya anak ini lainnya nah itu aku mengganti lagi mengganti. Iya. Kalau si itu kan nggak mau hadir panggil Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, pada waktu saudara ditangkap tanggal 21 di bandara, kemudian dibawa ke rest area, mobil saya itu ada di mana? Jadi pada saat saya ke bandara, saya kan pakai mobil drone. Pada saat interview security, saya dibawa pakai mobil lain. Nah,
prosesnya sangat cepat. Pada saat dia ditangkap, dompet, HP, semua yang ada di luar disita sama yang lengkap. Yang jadi kecurigaan saya begini, pada saat masuk mobil, posisi mobil yang saya masuk itu ada di belakang mobil Pak Jenderal. Jadi artinya saya sudah diikuti dari jauh. Jadi pertanyaan dari Pak Jenderal, mobil dibawa sama mereka. Maksud saya, saksi waktu itu ditangkapnya pas di dalam mobil saya atau di luar mobil saya? Di luar mobil. Di luar mobil. Iya. Apakah mobil saya itu diperiksa oleh polisi? Saya tidak tahu. Yang jelas pada saat ditangkap dan langsung ambil kunci mobil dan dimasukkan ke mobil mereka. Jadi saksi berada di luar mobil saya, tidak berada di mobil saya. Betul. Kemudian mobil itu diperiksa atau tidak oleh polisi mobil saya di depan Anda? Saya tidak tahu, kan mata saya langsung ditutup. Oh, jadi saudara saksi tidak tahu bahwa di mobil saya itu saudara saksi yang dituduhkan bawa senjata yang dituduhkan yang itu. Jadi saudara saksi tidak melihat bahwa ada senjata di mobil saya. Oh, tidak ada. Waktu itu saudara saksi tidak bawa senjata di mobil saya. Tidak ada. Jadi sebenarnya tidak sah mobil itu diambil karena saudara saksi berada di luar mobil saya. Iya. Terima kasih. Kemudian waktu tanggal menurut BAP Iwan ya, dan juga di dakwaan bahwa Iwan tanggal 5 menerima senjata dari Army, kemudian tanggal 6 melaporkan kepada saya untuk diberikan pada saudara saksi. Sedangkan saudara saksi sudah melihat senjata ini, baik senjata yang laras panjang maupun senjata laras pendek pada bulan Januari. Iya. Jadi dengan demikian, saudara Iwan sebagai dalam saksi di dalam dakwaan dari jaksa kepada saya bahwa Iwan telah menerima senjata dari Adnil pada tanggal 5 dan melaporkan kepada saya lewat telepon, dan kebetulan 5 dan tanggal 6 dikomunikasi antara Iwan dengan saya. Waktu dibuka di sini handphonenya Iwan, tidak ada komunikasi sama saya. Sedangkan Anda, saudara saksi mengatakan senjata itu sudah ada pada saudara Iwan, yaitu pada bulan Januari. Benar? Betul. Berarti terima kasih, dengan berita ini kelihatan bahwa rekayasa tanggal 6, 5, 6 Maret senjata itu sebenarnya sudah ada pada Iwan. Jadi kalau dia melapor bahwa senjata ini diambil dari Anil, terima Anil, dengan demikian di dalam fakta persidangan ini kelihatan bahwa senjata itu bukan pesanan dari saya, tapi pesan memang sudah ada pada Iwan. Terima kasih dalam fakta ini, Pak Hakim. Terima kasih. Sementara cukup. Kemudian Hakim ada sedikit tambahan, bukan menyangkut berita acara, kami sudah sepakat. Kami hanya akan menunjukkan yang tadi rekonstruksi foto plus dengan berita acara. Yang warna biar jelas. Yang kedua 26A. Ya. 26A. Ya, objeknya adalah tersangka suami menerima telepon dan tersangka dari Kurniawan untuk datang ke rumahnya. Yang 26B, tersangka Kurniawan menyerahkan satu untuk senjata api laras pendek jenis FN Mayer kaliber 22 kepada tersangka Suami. Terus tanggal yang 27A, Azwani alias Kami duduk di kursi
pernah jadi anggota TNI. Cuma kemudian negosiasi. Saudara masuk anggota TNI itu dari Bintara. Dari Tamtama. Oh, dari Tamtama. Iya. Oke. Dari Tamtama, dari anggota TNI, berapa tahun saudara jadi anggota TNI? Lebih kurang 15 tahun. 18 tahun. 15 tahun. Selama 18 tahun itu, 15 tahun. 15 tahun itu saudara belajar menembak, latihan, tekanan dan kekerasan. Ketika latihan itu ada latihan seperti itu. Mohon izin yang mulia, ini sifatnya internal mulia. Pertanyaan saya. Kan pengalaman saudara sebagai tentara kan? Iya, tapi ini kan semua tentara mengalami yang mulia. Iya, kita dijawab aja. Jawabnya Iya, saya rasa ini kan di luar dari kasus ini. Jadi mungkin saya tidak bisa. Berarti begitu. Jadi mungkin saya tidak bisa memberikan jawaban. Nah, kita kan tahu tuh Pak, saudara kan dididik untuk membela bangsa. Pernah kan ditanyakan saudara pelatih itu latihan menembak, latihan itu pernah nggak itu? Semua TNI mengalami yang namanya ada pelatihan. Itu cukup ya, artinya saudara sudah mengalami hal itu, tapi kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan saudara katakan akhirnya saudara mengikuti apa kata penyidik kan begitu. Ya nanti aja Pak, Oke. kedua cepat ya. Nah, yang penegasan aja. Kalau latar belakangnya yang bersangkutan bukan orang kampung yang tidak tahu pendidikan, tapi pernah jadi tentara. Ya dari yang kita udah Pak, nanti alasannya kan dari siapa yang ngomongkan. Kalau kita sudah tahu semua. Siap. Kalau itu menyatakan jika aku itu ajuan untuk pemeriksaan, cuma dia kan tidak mengakui dan ada pemeriksaan, dicabut keterangannya. Nah kita masih ajukan intinya. Cukup. Yang mulia, mati ya udah. Sedikit aja yang mulia. Ini nggak apa-apa. Sudah banyak cukup. Hah? Ya. Tadi diperlihatkan masalah rekonstruksi. Apakah rekonstruksi tersebut berasal dari isi BAP atau dari kejadian yang sebenarnya? Begini Pak Pengacara, memang pada saat direkonstruksi itu ditetap. Jadi seperti bisa katakan, pada saat mungkin sedikit saya keluar dari pertanyaan pengacara, pada saat di rumah Pak Jenderal Kiflan Jen, ada pun ketika saya menolak tentang eksekusi, ada dari perwira dari unit berapa 3 atau 4 saya nggak tahu, karena saya menolak dia langsung marah. Awas kalau nanti kamu satu budi, udah. Nah, kembali lagi ke tadi pertanyaan Pak Pengacara, artinya penuh di bawah tekanan. Ya, yang kami tanya, apakah kejadian tadi yang ditunjukkan oleh jaksa itu sebenarnya begitu, atau itu dasarnya karena BAP? Kan beda. Itu pertanyaan kami yang terkait sama saksi, yang nggak terkait sih nggak ada masalah. Itu kejadian sesungguhnya apa bukan? Bukan ya. Oke. Selanjutnya, apakah saksi diberikan hak untuk tidak tanda tangan terhadap rekonstruksi? Tidak ada. Tidak diberikan hak, kudu tanda tangan. Sama juga kami pengacara harus tanda tangan waktu itu. Bener nggak bener ya? Tanda tangan sesuai dengan foto, sama kira-kira ya. Oke. Selanjutnya, kalau ingat, malam-malam sudah jam berapa itu? Sudah jam 1 lah ya. Rumah makan udah tutup semua. Apakah saksi ada dipaksa untuk rekonstruksi yang dalam mobil seolah-olah ada kejadian Pak Kiflan menanyakan senjata, yang ataukah senjata saksi tunjukkan, yang kejadian di Soekarno-Hatta itu, yang jemput dari bandara tadi kan itu juga fotonya. Apakah ada itu? Ada dipaksa. Dipaksakan. Ya. Di mobil Innova atau di mobil apa rekonstruksinya? Di mana tempat rekonstruksinya? Di tempat kejadian, lokusnya di Soekarno-Hatta atau di tempat lain? Di Kelapa Gading, di depan warung Padang. Di warung Padang. Di mobil apa? Mobilnya kalau nggak salah Fortuner. Fortuner, bukan mobil Innova milik Pak Kiflan. Bukan ya?
Jadi itu tidak sesuai dengan keadaan. Ya. Selanjutnya, apakah pada rekonstruksi tersebut saksi bersama Pak Kiflan apa dipaksa sendiri? Dipaksa harus mengiyakan. Mengiyakan. Apakah ada Eka ikut di dalam rekonstruksi tersebut? Kayaknya tidak ada. Apakah ada orang yang berlagak sebagai Eka dalam rekonstruksi tersebut? Cuma pengganti aja. Pengganti Eka? Ya. Pengganti Pak Kiflan ada? Nggak ada. Nggak ada pengganti Pak Kiflan. Jadi nunjuknya sama hantu gitu, pistolnya. Lupa sih maksudnya. Lupa, oke. Di foto tadi kan seperti itu, ya. Terakhir yang mulia. Apakah saksi pernah tahu, pernah dengar Pak Kiflan menyuruh Iwan membeli senjata? Kedua, apakah pernah saksi mendengar, mengetahui Pak Kiflan memberikan uang $15.000 untuk beli senjata? Ketiga, kan satu pertanyaan yang mulia, biar selesai. Oh, boleh dua yang mulia. Satu dulu sudah dijawab, hati gitu. Bingung dia. Yang pertama dulu aja. Pisang gimana? Satu dulu aja. Yang pertama dulu sudah dijawab. Ya, oke. Apakah pernah saksi mendengar, mengetahui Pak Kiflan menyuruh membeli senjata kepada Iwan? Nggak pernah saya dengar. Tidak pernah dengar. Nggak pernah saya dengar. Oke, sekarang B-nya. Apakah pernah Pak Kiflan bertemu dengan Iwan untuk membicarakan membeli senjata? Nggak pernah. Oke. Apakah saksi pernah tahu Pak Kiflan bertemu Iwan 2 kali atau 3 kali di Kartika, 1 kali di rumah makan Padang? Nggak pernah. Di Kartika? Iya. Kartika itu yang di Senen. Iya, nggak pernah. Tidak pernah tahu. Nggak pernah. Oke. Apakah tadi kan kata Februari ya, mulai sama Pak Kiflan ya? Oke. Apakah pernah Pak Kiflan bertemu dengan Iwan di rumah makan Padang pada bulan Februari? Waktu itu nggak tahu. Apakah pernah Pak Kiflan bertemu dengan Iwan di rumah makan Padang pada bulan Maret? Kalau bulan Maret, saya cuma ngantar mobil ya. Ya. Ngantar mobil ke temunya sama si yang jaga Hartanto. Hartanto. Tapi saya tidak melihat si Iwan. Tidak melihat si Iwan ya, tapi Hartanto ada. Itu Maret ya. Rumah makan sederhana ya. Oke. Apakah pernah saksi mendengar dari Habil Marati memberikan uang 15.000 kepada Pak Kiflan? Tidak pernah. Saksi bertemu Habil Marati berapa kali? Sekali. 1 kali. Apakah pada pertemuan tersebut Habil Marati katakan, ini aku kasih uang untuk Pak Kiflan $15.000? Tidak pernah. Nggak pernah. Ini menyimpang sedikit aja. Apakah saksi pernah tahu Pak Kiflan punya suka uang dolar? Tahu enggak? Saya pernah dikasih 1 kali. Oh, 1 kali dikasih. dolar apa? Dolar Amerika. Dolar Amerika. Amerika. Ya. Jadi kalau orang kasih dolar Amerika berarti punya dolar ya? Kasih kali. Itu pun saya bingung. Iyalah, kan saya tanya itu yang mulia. Ya pernah ya? Oke, sementara cukup yang mulia. Lagi Pak, ada ya? Coba Pak. Nanti kalian gimana? Tahun kesimpulan awal dan pembelaan ya. Ya, siap. Pak, besok minggu depan hadir ya. Kita akan ngobrol sama penyidiknya. Ini penyidiknya kan ada berapa? Ya, sama kita ya. Jadi minggu depan Ya, sekalian mungkin untuk penyidik sekalian konfrontir dengan si Irfansyah sama Iwan. Kalau diizinkan penyidik aja Pak, karena di sini kan Tuhan sudah katakan acuan untuk urusan terdakwa saksi adalah keterangannya di BAP, dicabut BAP-nya karena itu. Masa kamu kita nanti kita tanyakan saksi ini, dia itu saksi ini ya. Nanti Bapak minggu depan hadir ya. Insyaallah ini. Ya, makasih Bu. Iya, maksudnya nanya aja. Yang hamil belum datang, nggak bisa jadi saksi yang hamil. Hampir. Ya, maaf Bapak. Ya. Yang mulia. Ya. Satu lagi, karena ini berkaitan sama dia masalah Habil, saya
mengharapkan Habil dijadikan saksi juga untuk saya. Karena berkaitan Jadi ya nggak datang sini. ya, Karena nggak ada di sini. Nanti Apa saya yang lapor Bapak sendiri. Apa ada Bapak bisa saya cat? Ada cat. Bapak tanyakan. Habil ada yang mulia Habil. Nggak ada. Saksi ada. Di dakwan ada. Ya, dia nggak ada. Ya udah Pak Kiflan lepas kalau gitu, oke nggak apa-apa. Mana saudara? Gimana aja? Ya. Kalau dari sana udah Dia saksi yang di sini. Nggak ada ya, benar. Sebelum penyidik menjalankan sebelum penundaan agar dipastikan dulu pada terdakwa dan pengacara ini bisa hadir nggak di depan. Terus informasi awal katanya tidak akan hadir di depan. Ada untuk berobat ada cara. Pak Irwan, sudah Pak. Ada cara untuk berobat nggak di depan? saya tidak ada berobat. Kalau rencana mungkin pengacara saya, Ada penjara nggak ada kan? Apa yang nggak ada lagi? Pastikan karena kita 2 minggu kalau. Ah, jadi gini yang mulia, kan hari Senin mulai diperketat lagi yang mulia. Ah, jadi untuk antisipasi minggu depan nggak usah dulu, minggu sana yang mulia. Nanti takutnya minggu depan nggak bisa keluar yang mulia. Kita nggak tahu nih apakah lockdownnya benar ataukah sebagian. Dia juga saya berhasil dengan Pak Jaksa. Ya. Kalau bisa hadir. Ya, gitu yang mulia. Ya. Kalau nggak minggu depannya itu aja. Karena dulu pernah juga RW kami nggak boleh keluar, jadi mau keluar pun kami nggak bisa yang mulia. Jadi mau tahu kemana? Nggak, di kebijakan yang Diputuskan aja. Siap, ya. Nanti memang hal Senin itu PSBB lagi. Iya. Ini masih rencana lah, udah lah. Iya. Enggak, ini bukan rencana lagi yang mulia. Ini PSBB. Koordinasi. Iya, boleh. Ya sebenarnya nggak ada hasil juga. Iya. Ya. Iya. untuk jaga jarak yang mulia 2 minggu saja yang mulia. Kita harus sudah minggu tenang dulu. Ya. Dulu, nanti akan Jakarta, lalu berkoordinasi, Pak, jadi sidang, kita tunda, semua. Senin kan ketahuan Selasa yang mulia. Ya. Siap yang mulia. Senin dimulai. Iya kan 14. Iya. Iya. Tidak bisa 1 minggu Pak ya. Sidang bisa dari situ. Siap. Terima kasih yang mulia. Lanjutkan Pak ya. Siap.